Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim-nya ya. Sebelumnya kita sudah melakukan config untuk indent blank line. Kali ini kita akan melakukan config untuk debug ya. Sebaiknya silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini ya, basic IDE and Vim. Oke, kemudian teman-teman silakan buka juga untuk terminalnya ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke directory config kita. Dot config kemudian nvim ini ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini config yang sebelumnya kita buat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke directory 2 kemudian plugin ini ya. Kita akan clear screen. Kemudian kita akan buka ya init.2-nya. Oke, ini config yang sebelumnya kita lakukan. Nah, di config yang ini kita akan menekan dot di keyboard supaya kita masuk ke mode edit ya. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ini untuk plugin, kita bisa klik pluginnya ini ya. Kalau lihat kita kecilkan, di sini kan ada Lua, kemudian luanya di drop down, kemudian ada plugin, kemudian ada init. Nah, sebelumnya kita sudah sampai ke ini ya, CMP sudah. Nah, sekarang kita akan debugging. Nah, di sini untuk debugging teman-teman bisa di copy dari sini, copy tinggal paste ke sini. Silahkan dibaca-baca ya untuk keterangan dan konfigurasinya. Nah, ini protokol awal ya untuk DAP. Nah, ini untuk config untuk debugger. Nah, karena kita akan membuat basic IDE, bedanya IDE dengan text editor. Kalau text editor kan hanya untuk coloring saja. Nah, kalau IDE salah satunya memiliki fungsi running, compiling, and debugging. Nah, jadi kita bisa melakukan running nanti, kemudian debugging. Oke, di sini jangan dibaca-baca ya. Nah, cara penggunaannya di sini juga ada. Nah, ini ya, ini tinggal digit clone dimasukkan aja. Nah, nanti di sini kita akan mengkombinasikan dengan DAP UI dan Masen DAP. Pertama kita akan copy dulu yang ini. Ini config-nya tidak ada ya. Nah, kita akan paste sini ya. Kita akan paste. Nah, di sini ini adalah sumbernya ya yang pertama. Nah, kemudian ini ada event. Event Bapwin enter artinya plugin ini akan di-load ketika Windows pertama kali dibuka atau layar pertama kali dibuka. Nah, di sini ada enable untuk Windows. Nah, jadi untuk pengguna Windows jadi mohon maaf ini jadi tidak support ya untuk Windows. Ini config untuk DAP ini support untuk Linux dan macOS. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows, debuggingnya teman-teman harus config manual ya. Config manual diarahkan dan sebagainya. Jadi tidak bisa langsung otomatis menggunakan installer ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows pakai WSL aja ya. Oke, ini kita akan escape, Ctrl S, kita save dulu, kita coba load dulu ya. Kita load, oke, ini untuk plugin npm DAP-nya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk DAP UI-nya, untuk tampilannya ya. Nah, DAP UI ini ada config-nya. Nah, kita akan copy ke sini. Nah, teman-teman juga kalau mau baca-baca silahkan ya. Ini di copy bagian ininya, kemudian paste ke browsernya. Di sini ada DAP UI. Nah, ini fungsinya untuk tampilan debug ya. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini, kemudian seperti ini, dan nah ini juga ada ya. Ini juga. Jadi kita nanti bisa melakukan debug.
Oke, di sini kita memiliki sumbernya ini. Dan di sini ada event bab win enter. Jadi ini akan dieksekusi ketika pertama kali di load. Kemudian ini ada dependensi. Jadi ini harus ada yang ini ya. Nah, sebenarnya ini kalau mau didefinisikan langsung seperti ini bisa, ataupun ditaruh di sini juga bisa, nggak masalah ya. Tapi ini ada dua-duanya juga nggak apa-apa. Nanti yang diinstal hanya satu. Oke, di sini juga ada ini enable. Jadi kalau ketemu OS-nya Windows, dia akan disable, tidak dijalankan. Nah, di sini ada config-nya, config dap UI. Oke. Kita dap UI-nya sudah. Nah, kita akan remark dulu supaya nanti tidak error ya. Oke, kita mundur satu langkah. Kita keluar. Oke, kita akan masuk ke config. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini kita akan tambahkan config, kita pilih ya. Kemudian ini ada dap UI. Kita akan klik kanan, rename, Ctrl C. Nah, kemudian kita akan touch paste dot 2 ini ya. Oke, kita akan buka nvim dap UI.lua. Oke. Nah, config-nya tidak terlalu panjang ya. Ini untuk tanda ketika kita menambahkan breakpoint, dan ini ketika stop stop untuk proses stopnya ya. Nah, di sini kita meload 2 ya, ada DAP yang tadi kita pertama kali. Kemudian ini ada dap UI untuk UI-nya ya. Nah, di sini juga dihubungkan. Jadi ketika dap config-nya dipanggil, dia akan mengeksekusi dap UI open, close, dap UI close. Nah, ini akan dijalankan. Oke, sederhana perintahnya. Nah, yang penting secara fungsinya ini bisa berfungsi ya. Oke, kita akan paste ke sini. Saya akan save. Oke, ini kita keluarkan. Nah, kita akan mundur lagi satu langkah. Kemudian kita akan plugin init kok plugin ini kakek nvim, kemudian plugin init.lua. Oke, ini ya, kita ke bagian bawah ini, kita buka. Kita coba save, kita keluarkan, kita coba load lagi. Tidak ada error. Nah, mudah-mudahan sih ini kita jalan ya. Kita tambahkan satu lagi untuk yang installer. Jadi supaya kita tidak perlu mengkonfig manual satu-satu, kita akan tambahkan untuk Mason npm dap. Ini fungsinya adalah untuk menginstal debugnya. Teman-teman kalau mau baca-baca seperti biasa di copy ke sini. Nah, di sini ya, Mason dap. Nah, sini dibaca ya. Nah, ini fungsinya untuk lebih mudah ya untuk debuggingnya. Tinggal install langsung terbaca. Oke. Kita balik lagi, kita akan copy semuanya. Ini secara fungsi sama ya. Ini akan dijalankan ketika di load. Ini dependensinya harus ada DAP dan Mason, jadi harus ada 2. Kemudian nih kalau nemu Windows dia tidak dijalankan juga. Karena ini satu paket ya, 3 plugin ini. Nah, kita taruh ke sini. Oke. Taruh ke sini, config-nya kita remark dulu. Oke. Ini kita save. Nah, sekarang kita akan masuk lagi cd config. Oke, kita clear screen. Nah, kita akan buat folder Mason dap. Nah, ini ya. Kita akan rename, Ctrl C. Kita akan paste ke sini .lua. Oke. Kita tinggal buka npm Mason dap.lua-nya. Oke. Nah, ini cukup pendek ya. Jadi ini fungsinya hanya untuk menginstal. Jadi automatic setup-nya kita bikin true. Jadi ketika kita install ini dianggapnya sebagai config. Jadi kita mengambil config default ya. Oke. Kita paste ke sini. Saya save. Oke. Kita mundur satu step.
Oke, kita clear screen lagi. Kita buka lagi npm login init.lua-nya. Oke. Ini kita akan buka. Oke. Kita buka dulu. Escape. Kemudian kita save. Kita coba load ulang. Oke, tidak ada error ya. Harusnya ini tidak masalah harusnya ya. Tidak muncul error. Oke, sekarang kita akan testing. Testingnya teman-teman silahkan buka lagi di sini. Saya udah memiliki file. Nah, kita akan testing menggunakan Python ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Pythonnya. Pythonnya ini Python versi lama nggak apa-apa ya. Kemudian saya juga punya pip. Ini juga sudah kita install ya. Jadi teman-teman harus sudah menginstal ini. Nah, saya sudah memiliki folder download. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada file coba.py. Nah, kita akan buka npm coba.py. Oke, ini ada error karena belum kita install ya. Oke, kita akan melakukan mention install. Nah, yang mau kita install py-write. Oke, kemudian ini untuk LSP-nya. Kemudian untuk formatternya kita akan menggunakan black. Oke. Linternya kita akan menggunakan flag 8 ini linternya ya. Kemudian debugnya kita akan menggunakan debug py. Oke. Kita install 4 plugin ini. Oke. Oke, sudah terinstall ya. Nah, ini kita akan keluarkan dulu untuk load ulang. Oke, kita load. Oke, kita akan coba testing untuk linternya. Ini kalau misalkan kita spasinya tidak pas, tuh dia error ya. Ini yang bekerja adalah linter. Kalau misalkan kita Ctrl S, escape, Ctrl S, ini belum fungsi ya untuk formatternya. Kita coba lihat dulu. Ini check help. Kita lihat check health-nya. Oke, tapi ini sudah ada ya. Nah, black-nya ini sudah. Kita keluarkan. Ini kita load ulang lagi. Oke, ini error. Kita save. Ini dianggapnya tidak masalah ya di sini. Tapi kalau misalkan di sini harusnya ini bisa dirapihkan. Escape. Ini kita kontrol S. Oh, enggak juga. Ini satu tab ya. Nah, ini harusnya dia di ini ya. Escape. Nah, ini baru tidak error ya. Ini flagnya sudah jalan yang penting ya. Untuk formatternya kita belum aktifkan ya. Atau save-nya nanti kita config di video-video sebelumnya seterusnya ya. Coba tapi penasaran ini harusnya. Escape, Ctrl S, jalan tuh formatternya. Black-nya nih. Escape, kita Ctrl S udah jalan tapi untuk formatternya ya. Ini kita escape, Ctrl S, oh udah jalan ya. Oke, ini untuk formatternya, linternya. Sekarang kita cek untuk LSP-nya, LSP info. Oke, ini sudah jalan ya. Kayak right di sini. Nah, kemudian di sini juga null ls-nya sudah jalan juga ya. Oke, kita coba sekarang untuk LSP-nya. Misalkan di sini saya mau ngetikkan print. Oh, LSP jalan ya.
print to LSP, snippet sudah oke, sudah jalan. Oke, sekarang kita akan coba untuk debug. Nah, untuk debugging, nah kita akan taruh di sini kursornya. Kita akan titik 2 DAP. Nah, ini ada DAP untuk toggle breakpoint. Kita akan enter. Oh, udah jalan ya. Lihat di sini ada simbol merah nih. Yang tadi kita config ini sudah muncul. Oke, sekarang kita akan menjalankan DAP continue. Enter. Oke, sudah jalan ya. Di sini ada break nih. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, banananya sudah jalan ya. Jadi ini fungsi yang tadi sudah berhasil nih kita buat. Nah, nanti kita kombinasikan dengan WSGK dengan shortcut nanti di video selanjutnya. Yang penting di video kali ini kita sudah melakukan config dengan lancar ya. Jadi kita bisa melakukan untuk LSP-nya jalan, formatternya jalan, linternya jalan, dan juga debuggingnya jalan. Oke, 3 syarat itu untuk membuat basic IDE ya. Jadi kita akan coba penuhi di awal, nanti kita lengkapi untuk kebutuhan-kebutuhan tambahannya di bagian akhir-akhir. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.